Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ahlan wa sahlan kepada para peserta yang telah kita masih menunggu ustadznya. Tes 3 2 1. Masuk enggak? Bentar ya.
Bismillah. Afwan, barangkali sudah bisa dibuka nih. MC-nya mana nih, Bu Amel? Ya, apa udah kedengaran suara Amel ya? Sudah. Langsung buka aja. Ini Ustaz udah Iya. lama dari tadi nih. Iya, dari tadi juga Ustaz sudah. dengar suara kami, Ustaz? Ya, Ustaz dengar suara kami ya? dengar. Suara Anda gimana? Kedengaran Ustaz. Agak kecil, Ustaz, agak kecil. Iya, ini nggak pakai ini, ada headset ya, karena ada ya mic deket ini. Lagi nih. Udah kedengaran Ustaz. Baiklah Ustaz, dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk ya belajar bersama ya meskipun via daring, via Zoom ya membahas tentang sebuah fikih yang penting terutama di kondisi seperti ini, itu fikih manajemen keuangan keluarga atau fikih manajemen keuangan rumah tangga. Sebelum itu kami ucapkan kepada segenap tim ya Irsyadul Ummah ya, Ummu Ika dan teman-teman ya yang sudah mengadakan ya kegiatan ini, semoga ini menjadi amal jariah yang bermanfaat, dan juga terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di sini ya. Dan di sini insya Allah kita akan bahas tentang sebagian fikih ya, manajemen nafkah, kemudian juga manajemen keuangan rumah tangga. Mungkin pertanyaan yang paling dasar adalah kenapa bahas ini penting? Ya, kenapa bahas manajemen keuangan rumah tangga itu penting? Karena Islam memberikan ya urgensi dalam masalah ini. Jadi Al-Quran, hadis Nabi SAW beberapa kali berbicara tentang keuangan rumah tangga, keuangan keluarga, sehingga berarti ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Kalau seandainya tidak penting, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia. Tidak mungkin Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya yang yang luar biasa. Sehingga penting ya, sehingga penting kita untuk membahas tentang masalah fikih rumah tangga ya. Jadi penting, dan juga di antara sebabnya selain karena ini penting dalam Islam, dalam agama kita, banyak konflik rumah tangga ya itu disebabkan oleh masalah manajemen keuangan ya. Ini bukan sebuah hal yang ya baru ya, kita sering sekali ya kita dapati dalam lingkungan kita, mungkin rumah tangga kita sendiri banyak problem, konflik ya, pertengkaran antara suami istri itu disebabkan oleh masalah keuangan, masalah finansial, masalah ya harta, sehingga seorang ya rumah tangga yang di atas Islam memperhatikan masalah ini. Jangan sampai kita ya ada perpecahan, konflik gara-gara nggak paham konsep ya, tidak paham konsep bagaimana seharusnya kita mengelola keuangan rumah tangga kita. Kemudian poin yang paling penting juga masalah harta. Ya, harta ini adalah sesuatu yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, la tazumu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsa aw an arba. Tidak akan bergeser telapak kaki kita ibu-ibu semua ya di hari kiamat sampai akan ditanya ya tentang 5 atau 4 hal. Ya, kemudian diantaranya tentang umur kita, kemudian juga tentang masa muda kita,
kemudian tentang ilmu kita. Kalau yang lain tanyanya satu semua, tapi kemudian an malihi, tentang harta kita. Ya, min aina tasab wa fima anfaqah. Dua hal. Yang pertama adalah dari mana kita dapatkan harta kita dan untuk apa kita keluarkan harta kita. Jadi arus masuknya harus baik dan arus keluarnya harus baik. Karena dua-duanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas masalah konsep yang pertama dalam fikih manajemen keuangan rumah tangga. Jadi sebenarnya pembahasan ini nih tidak hanya untuk ibu-ibu ya. Jadi sebagusnya, idealnya pembahasan ini suami istri dengar. Karena apalah fungsinya seorang istri yang paham manajemen keuangan kalau suaminya nggak paham. Jadi mohon ya ibu-ibu semua nanti setelah pengajian ini ya memberikan ya info atau yang dicatat kepada suaminya dan semoga suaminya bisa menerima karena ini untuk kebaikan bersama ya, bukan kebaikan ibu saja maupun kebaikan suami saja, tidak ya. Konsep yang pertama gini, Allah itu ya maha teratur dalam ya, mengelola alam semesta. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, begitu teratur. Begitu juga dalam masalah konsep rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan itu ketika dalam rumah tangga menikah konsepnya juga teratur ya. Suami punya kewajiban masing-masing dan istri punya kewajiban masing-masing ya. Kata Allah Subhanahu dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, suami itu adalah pemimpin istri, laki-laki pemimpin perempuan. Kenapa Allah menjadikan laki-laki pemimpin? Yang pertama, bima fadallallahu ba'dahum, laki-laki di atas perempuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena lelaki menafkahi wanita, menafkahi istrinya. Jadi di sini Allah membagi tugas ya Pak Sutri. Jadi suami itu pemimpin, istri itu dipimpin. Ya. Jadi jangan sampai kebalik, jangan sampai istri yang memimpin dan suami yang dipimpin. Yang namanya pemimpin, raja itu harus bekerja untuk menjaga yang dia pimpin. Rakyat akan dijaga oleh raja, ya. Maka ini sebuah konsekuensinya. Jadi seorang suami harus menafkahi istri, menafkahi anak-anaknya, karena suami adalah pemimpin, suami adalah ya ra'iyah, leadernya dalam rumah tangga. Sehingga suami kewajibannya maka dia harus memuliakan istri dan anak-anaknya, menjaga istri dan anak-anaknya. Yang paling dasar adalah dengan memberikan nafkah. Ya, baik kita akan bahas nanti ya pangan, sandang, papan. Sehingga suami harus memuliakan istrinya, memuliakan anaknya. Kemudian sekarang istri tadi rakyat yang dipimpin, yang dimuliakan. Maka dia harus berterima kasih kepada rajanya, kepada pemimpinnya yang telah bekerja untuknya, yang telah memuliakannya, yang telah memberikan dia nafkah. Sehingga inilah siklus yang sangat indah ketika suami itu pemimpin memuliakan istri, istri dipimpin maka dia akan menghormati dan mentaati suami. Sehingga inilah siklus ya manajemen rumah tangga yang luar biasa. Ya, dan suami wajib menafkahi istri dan anak-anak. Ini unik ya. Suami itu nggak wajib bekerja untuk naik haji, nggak wajib. Suami nggak wajib bekerja cari nafkah, cari uang untuk bayar zakat, nggak wajib. Tapi suami wajib bekerja mencari uang untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Betapa istri dan anak-anaknya punya porsi yang luar biasa dalam manajemen keuangan rumah tangga. Dan nafkah itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pangan, makan, minum. Ya, ini adalah kebutuhan yang paling dasar bagi seorang manusia dalam ya, keberlangsungan hidup. Yang kedua adalah sandang, dan yang terakhir adalah papan, tempat tinggal. Ya, sehingga seorang suami sebelum dia menikah harus disiapkan ini. Dia siap untuk pangan, dia siap untuk sandang, dan dia siap untuk papan, termasuk kontrakan rumah. Jadi kalau salah satunya belum siap, ya maka dia belum dikatakan siap untuk menikah. Dan ini sesuai dengan kebutuhan dan batas-batas kemampuannya. Ini poin yang pertama. Ya. Terus bagaimana dengan seorang istri? Maka istri tugasnya mengingatkan suami tentang masalah ini. Ya, suami ya harus wajib mencari nafkah. Ya, dan istri dalam Islam tidak wajib bekerja. Ini luar biasanya Islam memuliakan seorang wanita. Jadi wanita itu sebagai ratu,
nggak ada ratu yang kerja. Ya, wanita itu dalam Islam sebagai bidadari, ya, sebagai bidadari, ya, sebagai bidadari yang dia tidak bekerja. Ya, meskipun kita akan bahas nanti boleh bekerja, ya, bukan nggak boleh, tapi kita katakan garis bawahi tidak wajib bekerja. Seandainya istri bekerja, ini uniknya, seandainya istri bekerja, maka uang, ya, istri, ya, itu adalah milik istri. Sedangkan uang suami milik keluarganya. Ya. Uang istri milik istri, uang suami milik keluarga. Sehingga seandainya seorang istri dia penghasilannya itu lebih gede dibandingkan suaminya, tidak wajib dia membantu suaminya untuk mengurus rumah tangga. Ya, ini di antara hal yang harus kita perhatikan bersama, ya. Ini yang harus dipahami bersama. Ya, kalau audionya ini tolong ditegur ya, kalau audionya nggak lancar. Ini yang harus kita pahami, sehingga tidak ada istilahnya harta gonogini dalam Islam. Ya. Jadi dibedakan mana harta suami, mana harta istri. Sehingga kalau ada perceraian atau misalnya kematian, maka tidak akan ada persengketaan yang jauh. Akan tetapi begini konsepnya, ya. Kenapa konsep ini penting, ya? Kenapa konsep ini penting, ya? Kita mesti pahami agar suami tidak bersandar dengan istri. Istri saya kerjanya gede, gajinya banyak, penghasilannya banyak, sehingga dia jadi malas-malesan kerja. Ini salah. Ya, ini melanggar konsep manajemen keuangan rumah tangga, karena yang bekerja itu adalah suami. Istri boleh bekerja, tapi dia bukan untuk mengurusi rumah tangga, untuk pribadinya sendiri. Ya, untuk dia beli skincare, untuk dia beli baju, untuk hobi dia, kesenangan dia. Akan tetapi ketika suami sedang kesulitan, ya, suami kekurangan, maka alangkah indah dan baiknya kalau istri rela, ya, dengan ikhlas membantu suaminya. Ini sebaik-baik sedekah. Ya, sebaik-baik sedekah. Misalnya nih, sebagian rumah tangga yang dua-duanya bekerja, maka dibagi, ya, suami ngurus ini, laki-laki istri ngurus ini. Nggak masalah, asal istrinya ridho. Ya, kalau istrinya nggak ridho, istrinya nggak dosa, karena itu bukan kewajiban seorang istri. Jadi suami memang benar-benar harus semangat ya dalam masalah ini. Kita bahas nanti poinnya. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, semua harus paham ya posisi masing-masing. Jangan sampai ngambil posisi suami pemimpin dan istri dipimpin. Suami bekerja bekerja sehingga dia dihormati, dan istri dia dimuliakan sehingga dia mentaati pemimpinnya. Kemudian poin yang selanjutnya, ya, ketika sudah paham konsep ini, suami harus menafkahi dari harta yang halal dan thayyiban. Ini poin penting, sehingga seorang suami, bisa ibu-ibu ingatkan nanti, harus belajar fikih muamalah, harus belajar fikih harta, fikih jual beli. Kenapa? Karena dia harus paham mana harta haram, mana harta halal. Jangan sampai dia menafkahi istrinya dengan harta yang haram. Dan tugas kita sebagai wanita, ibu-ibu semua, mengingatkan suami dalam masalah ini. Yang pertama, diingatkan suami bekerja. Yang kedua, diingatkan suami mencari harta yang halal. Ibu-ibu zaman dahulu, Masya Allah, luar biasa. Setiap suaminya mau berangkat untuk kerja, mereka mengatakan, iyyaka wa kasbal haram. Wahai suamiku tercinta, ya, bertakwalah kepada Allah. Carilah nafkah yang halal. Jangan cari nafkah yang haram. Fa inna nasbir 'alal ju' wala nasbir 'alan nar. Karena kami sabar, ya, mampu sabar menahan lapar, mampu sabar menahan dahaga, menahan haus, tapi kami tidak sabar menahan panasnya api neraka. Jadi ini di antara konsep seorang wanita. Dan harus kita pahami ya, sebab transaksi itu diharamkan ada 3. Pertama adalah riba, yang kedua adalah gharar dan zolim. Sehingga kalau suami bekerja hartanya haram, kita sebagai seorang istri harus mengingatkan dan menasihati, ya. Ini di antara poin yang harus kita pahami bersama. Kemudian sekarang kita bahas asas nafkah. Jadi ada 5 asas yang harus dipahami dalam konsep keuangan rumah tangga. Yang pertama, ya, ketika seorang pasutri mengelola keuangan rumah tangga, ingatlah wahai suami, ya, bahwasanya nafkah itu adalah sedekah yang berpahala besar. Kewajiban yang pahalanya sangat besar. Sebagian suami itu mengira sedekah itu kalau ngasih orang miskin, kalau memberikan orang yang kesusahan, kalau membantu orang yatim piatu, enggak, ya. Sedekah yang paling besar pahalanya itu
adalah menafkahi anak istri. Sehingga ketika dia memberikan uang kepada istri dan anaknya, tolong tanamkan di benak Anda telah sedang berbuat kebaikan yang sangat besar, pahala yang sangat luar biasa besar, ya, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita pengen masuk surga, pengen dapat pahala, dan di antara ya poin pahala yang sangat ideal ya adalah menafkahin anak dan istri kita. Kita mati-matian di sini ya sebagai seorang suami. Kata Nabi SAW, walas tatunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ila ujirta 'alaiha hatta luqma taduha fi fimra'atik. Tidaklah engkau menafkahi istrimu ya berharap wajah Allah, melainkan pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hanya sesuapan yang engkau berikan kepada istrimu. Artinya hanya mungkin hanya beberapa ya ribu saja, mungkin hanya berapa belas ribu saja, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali memahami konsep ini. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, 1 dinar atau harta yang dikeluarkan untuk istri, untuk anak, mungkin jajan, ya, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin beli bakso di depan sama anak istri, ini lebih besar pahalanya dibandingkan kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan kita infak memerdekakan budak, sedekah ke orang-orang miskin. Ada donasi pembangunan masjid, donasi pesantren, donasi COVID dan semisalnya. Itu bagus. Tapi ketika kita menafkahin anak istri, itu pahalanya jauh lebih besar. Jadi kalau orang paham konsep ini, suami nggak boleh malas-malesan main game di rumah, nggak kerja, ya, sangat tercela sekali. Ini asas yang paling pertama. Sehingga kalau orang paham asas ini, maka dia akan semangat untuk mencari nafkah. Kemudian konsep yang kedua, masalah pembelanjaan dalam atau nafkah dalam rumah tangga itu sifatnya pertengahan. Ini ibu-ibu harus dipahami. Pertengahan. Tidak boros, tidak pelit. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi pertengahan. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika memuji sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang ya ar-Rahman, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang beriman, Allah ar-Rahman, ya Maha yang penyayang, ya maka dia adalah orang-orang yang kalau dia mengeluarkan harta itu tidak boros, ya tidak berlebih-lebihan. Karena sebagian orang sekarang zaman milenial ini dia membeli bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Ya dia membeli barang itu untuk orang lain, pamer misalnya biar dipuji oleh temannya, atau circle pertemanannya yang memang saling membanggakan harta satu sama lain. Mereka semuanya punya tas baru, kita nggak punya tas baru kayak gitu. Kita beli, ini bukan karena kebutuhan kita, tapi kebutuhan orang lain, ini boros namanya. Ya, prinsip yang penting juga adalah membeli barang itu untuk kebutuhan kita, bukan untuk orang lain. Sebagian orang kan teman-temannya motor gede semua, dia kredit motor gede. Ya, biar dapat pujian, biar dapat masuk ke circle pertemanan tersebut. Tapi setelah itu dia menyesal, dia jual kembali motornya dan tentu saja rugi, ya karena harga jualnya sudah turun. Ya. Jadi ini penting, nggak boleh boros. Ya, maka kita harus jaga diri, agar tahan diri. Kemudian juga walam yakturu, jangan juga kita terlalu pelit, ya terlalu kikir. Ya, istri dikasih hanya sekian, misalnya anak dikasihnya sekian, ini nggak boleh juga. Tapi kita diberitakan pertengahan, ya. Jadi penting kita untuk tidak boros dan tidak juga pelit. Ya, masuk boros di sini termasuk juga memberikan harta untuk maksiat meskipun sedikit. Satu rokok, ya misalnya satu rokok meskipun harganya mungkin 1.000 atau 2.000 atau yang semisalnya, tetap dikatakan boros meskipun hanya 1.000, meskipun hanya 2.000. Ya, Al-Furqan ayat 67. Dan juga hemat. Ya, hemat di sini artinya menunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang lebih besar di suatu saat. Ini termasuk konsep kita beribadah ya. Di dunia kita menunda kesenangan kita, menunda hal-hal yang diharamkan agar kita dapat kenikmatan di akhirat. Begitu juga dalam konsep keuangan rumah tangga. Kita menunda untuk beli barang mewah, menunda untuk menahan keinginan kita, hawa nafsu kita, beli ini, beli itu, kita tunda untuk mendapatkan ya misalnya dana pensiun atau misalnya ya ketenangan hidup di masa yang akan depan. Apalagi terutama ibu-ibu ya. Kebanyakan suami kita itu bukan pegawai. Ya, jadi kita pentingnya mikirin dana pensiun dan misalnya karena kebanyakan kita itu bekerja sebagai pedagang ya, kemudian sebagai
pengusaha atau yang punya jasa keahlian, ya, jualan dan semisal marketing. Ini poin yang kedua, pertengahan. Poin yang ketiga, bersikap qanaah, merasa cukup. Ini adalah poin yang paling penting terutama bagi ibu-ibu semua, ya. Bahwasanya kekayaan itu adalah kaya hati, ya. Kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad. Kaya itu bukan banyaknya barang, banyaknya aset, properti, enggak, ya. Walakinnal ghina ghinan nas. Tapi kaya itu adalah kaya hati. Maksudnya merasa cukup dengan apa yang suami berikan kepada kita. Dengan apa yang Allah udah berikan. Ini suami kita udah kerja keras nih, udah ya banting tulang, peras keringat, pergi pagi, pulang malam untuk nafkahin kita, makin qanaah. Ya, maka kita harus merasa cukup dengan apa yang diberikan, ya. Karena lihat hal-hal orang-orang yang mungkin di bawah sana, di luar sana penghasilannya enggak sebanyak kita, atau mungkin dia seorang single fighter yang tidak ada yang menafkahinya, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur dan qanaah terhadap pemberian suami kita. Kemudian poin yang keempat, ini juga harus ada dalam asas keuangan rumah tangga, bersedekah. Bahkan di sini dikatakan 2,5% atau 5%. Jadi ketika ada penghasilan suami, ini kerjasama ya, suami misalnya gajinya 5 juta, maka dia ya minimal dia mengalokasikan 250.000 ya. 250.000 untuk sedekah, untuk donasi, untuk orang miskin, untuk masjid, untuk pembangunan. Hanya 5%, ya. Tapi rutin, ya, meskipun kita gajinya hanya 1 juta, kalau bisa tetap ada sedekah. Gaji 1 juta berarti 2,5%-nya berapa ya? Nah, kalau 10 tadi 120.000 ya, 125.000. Intinya 5%-nya dari ini harus punya, dan ini dialokasikan di pertama kali. Ketika dapat gaji langsung sisihkan 5%-nya untuk sedekah, ya, baik sedekah kepada orang miskin, keluarga yang miskin, orang tua dan semisal. Kemudian poin yang terakhir di asas ekonomi ini adalah menabung. Menabung ini termasuk juga hal yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis dikisahkan wakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'zilu nafaqata ahlihi sanatan. Nabi itu menyimpan makanan kebutuhan keluarganya selama 1 tahun. Artinya menabung itu tidak tercela dalam Islam, dengan syarat selama kita tidak melalaikan kewajiban kita. Tetap kewajiban kita tunaikan dengan baik. Jangan gara-gara menabung istrinya kurang, anaknya kurang, ya. Jangan gara-gara nabung kita nggak sedekah, kita nggak zakat, kita nggak ya memberikan harta kita ke orang yang membutuhkan. Jadi harus dipahami, ya. Dan buku ya dan para ahli mengatakan menabung ini kalau bisa 10%. Ini menabung untuk dana darurat, ya. Ini diantara hal yang harus kita pahami. Ya, jadi kita akan bahas nanti tentang masalah dana darurat. Ini penting apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, sebagian kisah Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir, beliau menafsirkan mimpi raja tentang masalah konsep keuangan. Bagaimana 7 tahun itu sik, ya, artinya luas, ya, lapang. Kemudian selanjutnya dia sempit. Sehingga ketika 7 tahun lapang, dia sisihkan sebagian gandumnya untuk tabungan di 7 tahun masa paceklik. Ini diantara konsep keuangan rumah tangga yang bagus sekali. Selesai masalah asas tadi. Jadi ada 5 asas tadi, kita ulangi. Yang pertama adalah meyakini bahwa nafkah itu adalah sedekah yang pahalanya sangat besar. Kemudian yang kedua adalah pertengahan, nggak boros, nggak pelit. Yang ketiga adalah qanaah, yang keempat adalah sedekah, yang kelima adalah menabung. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana manajemen atau keuangan rumah tangga. Ya, kita akan bahas bahwasanya konsep keuangan yang paling dasar itu kata para ahli adalah tidak besar pasak daripada tiang, atau gimana, intinya pengeluaran ya itu tidak lebih besar daripada penghasilan. Jadi ketika seseorang dikatakan berhasil, konsep manajemen keuangan rumah tangga itu sederhana sebenarnya. Sederhananya penghasilan atau uang masuk itu lebih besar daripada pengeluaran. Intinya surplus, bukan defisit, ya. Nah, bagaimana cara agar penghasilan lebih besar dibandingkan pengeluaran? Maka ada 2 cara. Yang pertama caranya adalah kita menaikkan penghasilan kita, ya, misalnya nambah dengan part time, atau misalnya dia buka jasa atau pengajaran privat sesuai dengan skill dia, ya, atau misalnya jualan masak dan seterusnya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, menurunkan atau mengurangi yang namanya pengeluaran, ya, sederhana itu.
Nah, untuk menghindari besar pasak daripada tiang, kita perlu yang namanya manajemen. Sebenarnya konsep manajemen itu kan pengaturan. Intinya sebenarnya orang mengatakan manajemen itu tulis apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita tulis. Sederhana itu. Tulis apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita tulis. Maka kita harus menulis, kita akan bahas dulu masalah penghasilan. Ya, jadi ini ya tolong dipahami, dicatat, karena ini berbagi sama suami. Dan bagi suami bisa diarahkan nanti ikut kajian ini, ada di Tarbiyatul Ajyal ya. Bersama Ustadz Nur Fitra, di Ustadz Al-Rudin, Ustadz Umar Fanani ya. Hafizahumullah akan bahas juga masalah ini untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya mungkin bagi yang pengen mengulang ya, atau bisa tanya jawab misalnya, boleh bisa ikut di sana. Ya, kita bicara penghasilan dulu nih. Sebagian orang beranggapan penghasilan itu adalah gaji, ini salah. Ya, gaji emang benar penghasilan, tapi penghasilan itu lebih luas dibandingkan gaji. Ya, misalnya kita kerja nih gajinya sekian, cuman kita ada misalnya part time, ya kita misalnya jualan, kita misalnya yang semisalnya, ya ini antara penghasilan yang harus kita pahami. Nah sekarang sebelum kita ya, intinya kita hitung ya, hitung semua penghasilan kita selama sebulan. Misal saya seorang suami ibu, kita hitung sama-sama ya. Hitung semua penghasilan selama sebulan, gaji, kemudian hal-hal yang semisalnya. Kemudian yang kedua, hitung semua waktu yang kita alokasikan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Ya, jadi ini ya, jadi kita hitung misalnya sehari kita tuh 5 jam kerja, cuman berangkatnya setengah jam, pulangnya setengah jam. Artinya kita 6 jam. Ya, atau mungkin kita punya tugas lembur, tambah itu juga termasuk kerja. Jadi yang berkaitan dengan pekerjaan, baik dia sedang berangkat ke kantor, dia pulang kantor, macet di jalan, itu dicatat semua. Karena itu adalah waktu yang kita korbankan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang kita lihat berapa value kita. Kita tentukan value suami kita berapa. Atau ibu-ibu yang punya penghasilan sendiri, tentukan value-nya. Value di sini, nilai seseorang di sini, ya caranya adalah penghasilan sebulan itu dibagi waktu yang digunakan untuk bekerja. Jadi itu tuh hasil, misalnya penghasilan kita selama sebulan 5 juta. Kita punya 5 juta nih. Nah, sekarang kita hitung waktu yang kita alokasikan. Kita berangkat, kita kerja misalnya sepekan tuh 5 hari. Dan 1 hari itu kita kerjanya 5 jam, tapi berangkat kerjanya setengah jam, pulang setengah jam, jadi 6 jam. Jadi kita kerjanya Senin sampai Jumat, kemudian 6 jam. Maka 6 dikali 5, 30 jam. Dikalikan 4 pekan, berarti kita punya 120 jam. Artinya 5 juta kita bagi 120. Maka value kita selama sejam adalah 42.000. Nah, tugas kita ya bagaimana meningkatkan value ini, baik dengan tadi menambah penghasilan atau mengurangi, ya tadi kalau dalam sini menambah penghasilan. Nah, kunci rezeki kita pernah saya bahas ini sebagai tips ya, tambahan tentang kunci rezeki. Selain bekerja itu ada 6. Yang ini ada di YouTube KPMI Palembang, silakan buka ya. Saya pernah ada kajian kunci rezeki di tengah pandemi, judulnya tentang masalah kunci rezeki ini berkaitan dengan penghasilan. Kita bertakwa, bertawakal, bersyukur, ya bertobat, bersilaturahmi, dan bersedekah. Nah, sekarang selesai masalah penghasilan. Jadi tolong catat semua penghasilan setiap bulan. Ya, kadang setiap bulan itu kalau karyawan kan enak ya, masih stabil. Tapi kalau seorang pengusaha itu biasanya naik turunnya tinggi, sehingga kita tetap bisa kita bisa catat setiap bulan biar tahu kisarannya berapa. Jadi kalau naik itu paling sekian, kalau turun paling sekian, sehingga kita bisa ambil rata-ratanya. Kemudian selanjutnya adalah pengeluaran, ya. Selanjutnya adalah pengeluaran. Ini yang paling penting ya, ibu-ibu terutama. Ya, maka manajemen keuangan, maka tulis pengeluaran bulanan sekecil-kecil dan sedetil-detilnya. Ya, sedetil-detilnya. Semakin detail semakin bagus, meskipun nggak harus detail. Ya. Misal ya belanja harian, ya belanja hari ini sekian. Saya setahun terakhir ini pas Agustus kemarin ya, udah setahun, berarti termasuk orang yang ya selama setahun ini belajar masalah fikih ya keuangan ya, fikih rumah tangga, karena saya merasa ya saya boros dan semisalnya. Ya, sehingga penting masalah ini. Jadi saya belajar sama coach saya yaitu Mas Arifin Masruri, dan referensi utama adalah yang beliau sampaikan. Beliau adalah akun ini konsultasi
ya orang akuntansi, konsultasi keuangan, baik keuangan rumah tangga, keuangan UMKM atau keuangan pesantren, yang beliau termasuk ahli di bidang tersebut, dan sudah ambil dari buku beliau atau dari karya beliau, ya. Jadi tulis semua pengeluaran kita selama setiap bulan, ya. Jadi kita setiap hari tulis, ya. Ada aplikasinya banyak, ya. Kalau aplikasi saya judulnya Daily Pengeluaran kalau nggak salah, ya. Saya punya aplikasi, ya, Daily Expensive kalau bahasa ininya, bahasa di sini bahasa apa? Bahasa Inggrisnya, karena buku ini bahasa Inggris. Ya, jadi daily pengeluaran kalau nggak salah, atau yang lain bisa banyak, ya. Jadi catat semua pengeluaran ibu-ibu semua, ya. Karena dengan mencatat kita akan tahu ternyata kita ini boros. Saya dulu nggak tahu kalau saya ini boros, ya. Ternyata subhanallah, ternyata ya jajan sama istri, jajan sama anak banyak, ya. Atau yang semisalnya. Atau ternyata ya sedekah kita sedikit, atau ternyata kita nggak bisa nabung, padahal sebenarnya bisa nabung, bisa kita mana yang bisa kita press, mana yang bisa kita naikkan, kita tahu gara-gara kita tulis, ya. Ini yang paling penting. Dan sekarang kita susun anggaran ideal, dan ini saya ambil dari buku Mas Arifin ya Masruri hafizahullah taala, bagaimana cara mengatur prioritas anggaran ideal. Dan saya susun berdasarkan ya skala prioritas. Yang pertama adalah zakat, infak, sedekah. Jadi ketika dapat penghasilan, maka alokasikan di sini 50%, yang pertama bukan 50%, 5%. Yang satu adalah 5% zakat, infak, sedekah. Ya, ini tabungan akhirat, jangan sampai berlalu sebulan kita nggak sedekah. Ya, jadi misalnya gaji kita 10 juta, nih 10 juta. Ya, 10 juta. Berarti 10%-nya adalah 1 juta. Berarti 5%-nya adalah 500.000. 500.000 kita gunakan untuk sedekah. Ya, gunakan untuk sedekah. Ini poin yang pertama. Jadi yang paling prioritaskan ketika dapat penghasilan adalah sedekah, berbagi, karena berbagi ini juga mendatangkan kebahagiaan, dan juga banyak ya mendatangkan, menolak wabah, menolak bala, menolak musibah. Ini di antara keutamaan sedekah, juga bisa menambah keberkahan harta kita. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ya mungkin di antara ibu-ibu, kenapa saya susah keuangannya? Mungkin sedekahnya kurang, ya. Mungkin sedekahnya kurang, jadi kurang berkah. Coba belajar untuk sedekah. Ya, sekecil apapun gaji kita, sedekah. Dan sedekah itu jangan lihat dari beberapa nominalnya, tapi berapa persentasenya. Contoh, saya punya uang 10.000 saja, 10.000 toh. Ya, saya sedekah 5.000. Maka saya berarti poinnya adalah 50% ya saya sedekahkan. Orang lain ke sedekahnya 1 miliar, Masya Allah, kalah. 5.000 jauh. Tapi dia punya uang triliunan, sehingga 1 miliarnya dia itu nggak nyampe 50% dari hartanya, sehingga di sini saya yang lebih baik sedekah. Kan itulah sedekah orang yang susah, ya orang yang sedang miskin kesusahan, dia sedekah, ini adalah sedekah yang paling afdal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah tabungan dana darurat, ya tabungan dana darurat. Ya, jadi penting kita menabung karena kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Ya, contoh sakit, ya kecelakaan, pandemi. Nah, kita tahu asuransi dalam Islam itu nggak diperbolehkan. Sehingga di antara solusinya adalah menabung. Dan di sini beliau tuliskan 10%. Jadi 10% dari penghasilan kita untuk tabungan dana darurat. Ya, boleh disimpan di bank asal banknya akadnya wadiah tanpa bagi hasil. Ya, dan rumusnya bagaimana mengetahui minimal dana darurat yang kita miliki. Rumusnya adalah 1 jiwa dikali 3 pengeluaran per bulan. Misal saya ya pengeluaran sebulan 1 juta, istri saya 1 juta, saya punya 2 anak misalnya ya masing-masing 5.000. Jadi total kami sebulan itu 3 juta. Pengeluaran dalam sebulan yang urgen adalah 3 juta. Maka rumusnya tadi 1 dikali 3 untuk 3 bulan. Berarti saya harus punya minimal 9 juta tabungan ya dana darurat. Ya, 9 juta. Contoh nih, kalau saya di PHK, ya, maka saya punya dana darurat. Atau kalau misalnya saya kecelakaan ya, atau saya sakit sehingga butuh biaya pengobatan yang besar, kita punya 9 juta.
Kalau emang qadarullah kita belum sampai punya tabungan dana darurat seperti ini, maka ya kita bisa utamakan jual atau gadai aset yang non profit ya atau non produktif ya. Misalnya kita punya TV atau kita punya lemari es yang seandainya kalau itu dijual itu tidak berhubungan dengan penghasilan kita. Beda kalau kita tukang ojek ya, kita jual motor itu adalah aset yang produktif, maka lebih baik kita jual aset-aset yang lain ya. Baru last optionnya kita itu utang non riba kepada keluarga maupun teman dekat ya, karena kita nggak boleh meminta-minta ya dalam Islam ya. Apalagi sekarang banyak donasi ya, maka kalau kita diberikan donasi alhamdulillah ya, itu antara kebaikan ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meminta untuk kita ataupun untuk keluarga kita, maka ini termasuk larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tolong usahakan menabung, karena kita nggak tahu ini pandemi sampai kapan, nggak tahu ya. Banyak teman-teman kita yang kolaps, bangkrut usahanya karena nggak paham konsep masalah tabungan dana darurat. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Maka sebagaimana yang Nabi tadi sampaikan, Nabi sebutkan bahwasanya beliau pun ya menabung untuk setahun ya. Jadi seandainya ada nggak kerja pun dia tetap bisa menafkahi istrinya ya. Ini poin yang kedua. Jadi yang pertama adalah infak sedekah 5%, yang kedua adalah dana tabungan dana darurat 10% ya. Dan ini kalau bisa jangan dipakai uangnya kecuali darurat ya. Jadi penting sekali masalah ini ya. Kita ini kenapa nggak menabung? Karena menabung itu kita jadikan opsi terakhir ya. Setelah udah keluar semua hiburan, berumah tangga, baru nabung. Enggak, tabungan itu di depan setelah zakat. Jadi ketika ini anggap aja ini buat uang kita nih, udah kita alokasikan ya. Kemudian yang ketiga, takmin ta'awun. Ini kalau bahasa kita ini asuransi syariah ya, tapi bukan asuransi yang di perusahaan ya, tapi maksudnya ta'awun, gotong royong, tolong menolong yang tanpa riba. Murni, misalnya nih Isadul Ummah nih, Isadul Ummah ini ya dia sokongan sebulan itu 50.000 ya, sesama umahat Isadul Ummah 50.000. Nah, ini nggak ada denda, nggak ada apa, jadi bebas mau lebih nggak masalah ya. Nah, kalau ada anggota yang sakit atau meninggal, keluarganya atau dia yang meninggal, maka akan kita dari uang yang kita kumpulkan tadi, kita sebagian kita alokasikan ke dia. Begitu terus. Ya, ini antara bentuk ta'awun, tolong menolong, dan tanpa mengharapkan keuntungan sekalipun. Jadi nggak ada bagi hasil, ya, tapi benar-benar murni untuk sedekah dan saling menguatkan, saling mencintai satu sama lain. Kemudian yang keempat, ya, cicilan, pinjaman. Ya, kalau ada cicilan. Tentu saja yang bukan riba ya, meskipun sedikit sekali seperti ini ya. Dan ini di antara konsepnya kata tadi takmin ta'awun tadi 5% ya, sama seperti sedekah 5%. Nah, sekarang cicilan pinjaman itu dalam ilmu manajemen keuangan tidak boleh lebih dari 1/3 penghasilan. Jadi kalau gaji kita 6 juta nggak boleh nyicil lebih dari 2 juta. Itu nggak sehat, sudah nggak sehat ya. Sudah tidak sehat. Bahkan sebagian pakar mengatakan nggak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau gaji saya 6 juta, kalau bisa nyicilnya hanya 600.000 dalam setiap bulan. Ini cicilan yang nggak riba ya. Jadi kalau seandainya kita punya penghasilan 10 juta, jangan ngambil kredit yang 5 juta dalam setiap bulan untuk membeli rumah. Jangan, karena itu diantara keuangan yang tidak sehat. Ya, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Jadi yang paling dasar seperti ada 35% ya dari penghasilan kita setiap bulan. Tapi di sini disebutkan cicilan pinjamannya itu hanya 20% saja. Ya, hanya 20% saja. Jadi ini poin yang keempat, ya 20% dari cicilan pinjaman. Yang kelima adalah investasi masa depan. Ya, ini kalau sudah kewajiban bulan tercover itu pun 5%. Ya, kita butuh investasi, ya investasi di sini bisa dengan cara investasi ke teman yang punya usaha yang butuh modal dan cash flow-nya sehat selama 3 tahun terakhir. Ini antara konsep manajemen keuangan sampaikan. Jadi investasi ini harus ini ya dengan syarat kewajiban udah terpenuhi. Jangan uang kita sedikit kita investasi, jangan ya. Dan investasi di sini jangan menggunakan investasi yang ribawi seperti yang ya beredar ya di luar sana. Jadi investasi atau saham yang di bisnis teman kita yang kita tahu pendanaannya itu halal, kemudian bisnisnya juga halal, meskipun berat di sini. Ini saya sebutkan saja sebagai ini cuma gambaran umum ya. Mungkin kita nggak investasi nggak salah, nanti alokasikan kemana. Jadi ini 5%. Ya, jadi kita ulangi ya. Yang pertama adalah zakat, infak sedekah 5%. Yang kedua adalah tabungan dana darurat 10%.
Yang ketiga takmin tahun 5%, yang keempat cicilan ya itu maksimal 20% atau 30%, 20%. Nah, di sini bikin investasi masa depan 5%. Kemudian barulah ya anak, ya ini tentang masalah pendidikan anak, ya, SPP sekolah dan misalnya itu 10%. Nah, ini di antara kesalahan sebagian orang tua, SPP anak itu kalau udah kebutuhan keluarga enggak, itu didahulukan sebelum kebutuhan rumah tangga. Jadi anak SPP-nya udah disiapin nih, SPP sekian. Ini jangan sampai terlambat. Ya, sebagian orang tua itu ya untuk kebutuhan sehari-hari dulu baru SPP, sehingga kadang SPP-nya nunggak dan semisalnya. Nah, barulah setelah yang 6 tadi, yang ketujuh adalah biaya rumah tangga. Ini 40% atau bahkan bisa sisa. Misal kita alhamdulillah anak belum sekolah, jadi pendidikannya bisa ke ini ya, ke biaya rumah tangga. Atau Ustadz saya nggak punya cicilan, alhamdulillah ya saya juga nggak punya cicilan ya, karena ya nggak enak ya nyicil itu bikin stres misalnya. Maka dia bisa alokasikan ke rumah tangga. Ya, jadi intinya yang tadi tetap kita penuhi, sehingga intinya biaya rumah tangga itu sesuai dengan penghasilan kita. Bukan kita mengeluarkan dulu baru nyari, enggak. Jangan dibalik, jangan kita keluarkan dulu baru nyari, tapi kita dapetin dulu baru kita alokasikan pecah-pecah dan semisalnya. Baru yang terakhir, yang ke-8 ya tadi biaya rumah tangga kalau ini 40% ya. Yang ke-8 adalah hiburan. Ya mubah tentu saja, kita boleh jalan-jalan, boleh liburan, boleh makan-makan. Ya, kalau saya sebulan kadang ke mall ya, kadang main sama anak-anak ya, di main tempat fantasi island anak-anak gitu ya. Ya. Yang enggak ada maksiatnya, tapi bukan di kalau berenang misalnya. Intinya apa? Intinya kita butuh hiburan. Ya, sama hiburan tersebut mubah ya, bukan datang ke konser atau nonton bioskop ya. Jadi ini diantara masalah apa tadi? Anggaran rumah tangga yang ideal ya. Dan bisa jadi beda dengan seperti ini. Yang jelas intinya ibu-ibu PR-nya dulu sama suami kerjasama, tulis pengeluarannya setiap bulan sama 3 bulan terakhir lah, biar dapat gambaran. Ternyata selama ini saya sedekahnya hanya 1%. Selama saya ini cicilannya 35%, 40%. Berarti ini nggak sehat. Bagaimana caranya kita naikkan penghasilan atau kita kurangi pengeluaran? Atau misalnya selama ini ternyata kita boros dan misalnya ya, biaya rumah tangga termasuk juga ini ya, transportasi, uang bensin, kemudian listrik, kemudian uang gas, uang air dan semisalnya masuk ke dalam situ semua ya. Dan yang paling penting tadi jangan lupa sedekah dan nabung, itu diantara poin yang paling penting dalam rumah tangga ya. Dan suami pun begini, suaminya konsepnya jangan terlalu ini ya, wah ternyata penghasilannya sangat ini sudah di sangat kurang sekali penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan primer ya, bukan sekedar tersier, maka suami pun haruslah ya peka untuk berusaha menambah penghasilan, baik dengan tadi ya part time, kemudian atau dia jual skill dia atau dia jualan apa saja. Jangan mencukupkan diri kalau emang kebutuhannya kurang ya, tapi tadi kebutuhannya memang depres. Jadi maaf baterai lemah ya. Ya, jadi palingnya itu di sini ada tambahan sedikit ya, mencatat meskipun ini enggak harus ya. Tambahan catatannya ya harta aset ya, jadi kita catat semua harta kita, aset kita. Tabungan kita di bank berapa, tabungan kita emas kita berapa kalau diuangkan, properti kita, rumah kita kira-kira dijualnya berapa nih, kendaraan kita, barang yang kita miliki yang punya nilai jual yang tinggi. Ya kalau kipas angin nggak usah. Ini di total semua ibu-ibu ya, biar kita punya gambaran harta kita, aset kita. Ya. Kemudian yang kedua, tulis utang tanggungan kita. Jadi kalau yang punya utang cicilan tulis semuanya. Kredit sisa berapa lagi? Pinjaman ya yang belum kita lunasi berapa? Kemudian kemudian hal-hal yang lainnya, pinjaman dan sebagainya. Dan yang terakhir setelah kita harta, aset, dan juga jangan lupa mencatat tujuan keuangan rumah tangga kita. Ini penting ya. Kita pengen naik haji nih, kira-kira berapa tahun lagi? Kira-kira berapa biayanya saat itu? Biar kita punya gambaran, ada yang mau kita kejar. Ya, jangan cuma sekedar maaf ya, sekedar cuman ya uang tuh datang keluar. Kita kan punya yang namanya tujuan pengeluaran, tujuan keuangan rumah tangga. Contoh kita pengen beli rumah atau anak masuk sekolah. Ya, jadi biar kita nggak ngeluh SPP mahal. Emang SPP itu pendidikan anak itu nggak
ketika tamat SD baru kita cari, enggak, emang udah dari awal. Kira-kira nih anak saya sekarang umurnya 2 tahun, 4 tahun lagi masuk SD, atau 3 tahun lagi masuk SD, berapa sih uang SD ketika itu? Ya, kita berarti kira-kira sudah ada gambaran kita. Berarti misalnya mau masuknya 5 juta. Jadi mulai sekarang kita nabung biar kita bisa kejar 5 juta itu. Atau contoh kita pengen beli rumah ya di umur kita 40 tahun. Harga rumah ketika itu mungkin 500.000, 500 juta. Ya, maka kita sekarang nih umur 30, saya 30 tahun, 10 tahun ini apa sih yang kita bikin, berapa nabung kita dalam sebulan atau setahun agar kita bisa mengejar ya cita-cita atau tujuan keuangan rumah tangga kita. Atau pengen naik haji sama istri di usia misalnya nabungnya mungkin di usia 40 tahun. Meskipun haji mungkin 60 tahun atau 60 tahun sekian. Berdua sama istri, maka dikejar itu berarti ada alokasi dana untuk menabung haji. Ya, ini yang harus kita pahami bersama biar kita punya ini ya, jangan lupa tadi disertai tahunnya dan juga uang nilai ketika itu di tahun tersebut ya, karena tahun sekarang sama tahun depan kan berbeda ya. Ini di antara mungkin yang bisa sampaikan yang kurang lebih 45 menit ya. Dan saya mohon maaf terlambat, dan bagi teman-teman yang pengen beli buku yang recommended ada ya, tentang manajemen keuangan rumah tangga yang ditulis oleh ini yang saya punya ini adalah punya Mas Arifin Masruri ya, dia punya media sosial, silakan bisa di follow. Dan penting sekali belajar manajemen keuangan rumah tangga ini bukan cuma tentang dunia tapi akhirat kita juga, ada juga masalah keindahan harmonis rumah tangga, jaga kita rumah tangga. Dan di sini sebenarnya yang paling pakai itu ibu-ibu semua ya, dan suami rata-rata nggak hobi beli seperti ini ya, apa belajar seperti ini. Jadi disitulah pentingnya teamwork, kerjasama antara suami istri ya. Dan istri memang tidak harus memegang uang suami ya, memegang semua uang suami tidak harus ya, tapi setidaknya kita bisa membantu suami untuk mengelola keuangan rumah tangga bersama ya. Jadi saling terbuka. Maka itulah bagi mbak-mbak juga yang belum menikah ya, yang mendengar kajian ini, maka carilah suami-suami yang keuangannya sehat, dia yang punya prinsip keuangan yang baik lah ya. Jadi yang semangat bekerja, kemudian punya jelas ya, punya tujuan masa depan ya, punya target ya, intinya orangnya termanajemen, teratur ya. Maka ini diantara ya orang-orang yang jarang saat ini ya, apalagi masalah keuangan ya. Dan juga dari sekarang, dari kecil lah, tundalah kesenangan, tundalah poya-poya untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk akhirat kita, untuk sedekah kita. Ya mungkin demikian ya yang saya sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab saja ya. Kepada moderator saya persilakan. Ya silakan. Bu Ika, atau kalau ada yang bertanya silakan ya masalah ini. Sebentar. Silakan Ummahat dan Akhwat supaya raise hand bagi yang mau bertanya. Kami persilakan. Nah, tolong dicatat admin siapa yang duluan. Oke, sebentar Ustaz. Ya. Oke, bisa dimulai, Amel. Amelia, bisa dimulai pertama. Atau langsung Om aja Om. Nah, silakan nomor urut pertama. Di ini ya, di klik ya. Diizinin dia. Mau jadi admin nggak ini di sini di Zoom-nya? Admin juga Ustaz.
Ya di itu aja tuh. Mbak Sela, urutan pertama siapa? Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya jazakumullah khairan atas materinya. Saya ingin bertanya mengenai dana darurat tadi Ustadz. Kan ada hadis Rasulullah SAW. Ya, sampai di mana tadi ya? Saya ulang lagi. Bismillah Ustadz. Jadi saya mau bertanya mengenai dana darurat. Kan ada hadis Rasulullah SAW mengenai kekhawatiranmu akan hari esok itu dicatat sebagai satu dosa itu kan. Nah, ada sebagian teman saya yang berpemikiran bahwa kalau misalnya kita sengaja menumpuk atau dalam artian menabung untuk dana darurat itu mengartikan bahwa kita tuh kayak nggak percaya dengan rezeki yang bakal Allah berikan kepada kita di masa yang akan datang. Sama seperti halnya ketika kita mengikuti asuransi, kayak kita tidak bisa tidak percaya dengan konsep rezeki yang Allah berikan kepada kita nantinya di masa yang akan datang. Itu bagaimana menurut Ustadz? Iya. Bagus pertanyaannya ya. Pertama saya nggak tahu kalau itu hadis Nabi SAW ya tentang masalah kekhawatiran masa depan jadi dosa ya. Cuman memang Nabi berlindung dari kegalauan di masa depan. Ya. Dan juga di antara hal yang harus kita pahami bedakan antara ya tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan berusaha. Jadi ulama mengatakan bahwasanya menabung itu adalah termasuk bagian dari ikhtiar usaha kita. Sedangkan asuransi adalah usaha yang bagian ikhtiar yang terlarang. Ya, kenapa? Karena di situ ada perjudian, kemudian di situ ini kan beda antara menabung sama asuransi itu beda. Kalau menabung itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau asuransi itu berjudi, kita hanya mengeluarkan sekian untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Misalnya kita baru nabung yang tiba-tiba sakit bisa dapat uang yang besar. Jadi beda konsepnya menabung sama asuransi. Jadi menabung ini pun ya meskipun tadi ya kita katakan tergantung ya menabung ini asal tidak berlebih-lebihan. Tetap kita percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak ada salahnya kita berusaha. Ini termasuk usaha yang diperbolehkan kata para ulama ya, usaha yang diperbolehkan ya. Ini juga keimanan kita berbeda dengan keimanan para sahabat ya. Sahabat itu Abu Bakar Siddiq dia sedekah semua hartanya. Dan kenapa? Karena beliau adalah seorang yang beriman sama Allah Subhanahu Wa Taala, kuat imannya dan juga orangnya kerjanya bisa. Jadi kalau pagi ini dia sedekah semua hartanya, sorenya bisa punya uang lagi. Ya kalau kita kan kalau sedekahin semuanya, ya kita nggak punya uang lagi. Jadi tetap dibedakan, yang dilarang itu adalah menabung sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami nafkahin istri, atau misalnya dia nggak sedekah ya. Memang tabungan yang paling bagus ini tabungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah nggak 5%, sebanyak-banyaknya kita sedekah, tapi tetap kita perhatikan ya perhatikan kekhawatiran orang-orang sekitar kita. Kalau kita mungkin bisa beriman seperti itu, kita sebagai suami itu bisa kayak gitu, tapi istri kita mungkin belum bisa, anak-anak kita mungkin belum bisa, orang tua kita mungkin belum bisa, sehingga tidak tercela dan tidak termasuk sama ilahnya dengan asuransi. Karena asuransi itu karena ada riba, ada zolimnya, kemudian juga karena bentuknya berjudi, gorornya tinggi, yaitu bentuk tidak percaya dengan bantuan Allah Subhanahu. Nah, bukan usaha juga usaha, dan juga itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak benar ucapan bahwasanya menabung itu termasuk kekhawatiran. Kan bukan khawatir saja, tapi untuk tujuan kita yang ingin kita capai untuk masa depan, ya untuk masa depan. Kita pengen naik haji, kita nabung, gitu ya. Perasaan kayaknya nggak ada yang naik haji nggak nabung, kayaknya sedikit sekali ya. Jadi ini antara cita-cita kita. Jadi nggak salah, asalkan tadi ya tidak sampai berlebihan dan juga jangan sampai melalaikan kewajiban kita. Allah Taala ya. Mungkin bisa dipahami.
Ya. Selanjutnya yang nomor 2 Rehan silakan. Sebut namanya aja Om. Nah. Umu Melisa silakan. Afwan, Melisa. Bismillah. Ana Ustadz ya? Ya. Nah, Ustazah? Iya Melisa. Ya. nah, silakan. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, Ana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menanyakan kepada calon pasangan mengenai perencanaan, sudah pernah Ana tanyakan mengenai rencana jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Yang di responnya adalah tinggal di rumah sendiri, kalau belum mampu beli rumah yang ngontrak dulu, lalu punya usaha mandiri. Tapi bisa dibantu Ustadz menanyakan secara maksudnya cara kita menanyakan secara terperinci seperti itu kepada calon pasangan. Lalu yang kedua, untuk biaya rumah tangga ini kan ada di urutan nomor 7 Ustadz ya. Apakah kita jadi ini pengeluaran ini yang diurutkan tadi itu yang diutamakan infak terlebih dahulu, tabungan, gotong royong, cicilan, investasi, usaha. Jadi biaya rumah tangga itu ditempatkan terakhir ya Ustadz ya? Iya. Itu aja Ustadz, barakallahu fikum. Iya. Pertanyaannya tentang mengetahui, bagaimana mengetahui ya secara terperinci. Kita sebenarnya tidak harus tahu secara terperinci ya. Jadi intinya sebenarnya seorang suami itu harus paham kewajiban dia untuk menafkahi istri. Pertama itu ya. Dan seandainya istri pun kerja, maka dia tidak menjadikan itu alasan untuk udahlah kamu cuma sedikit aja kan udah kerja, enggak ya. Seandainya dia kerja nggak kerja, kita ngasih tetap segitu ya. Di antara konsep yang harus dipahami. Jadi intinya ya dia harus memahami konsep manajemen rumah tangga juga, setidaknya tahu kewajibannya sebagai suami menafkahi istri, itu yang paling penting ya. Adapun ucapan tadi dia punya usaha untuk bisnis, kemudian dia juga ya rumah sendiri, ya ada cita-cita rumah sendiri meskipun kalau nggak mengontrak ya. Kemudian dia juga ya intinya termasuk yang sudah bagus lah masalah rumah tangga. Adapun detailnya nggak harus detail sebenarnya, yang penting ingatkan dia konsep dia bahwasanya dia bertanggung jawab untuk menafkahin kita, dan nafkah itu di sandang, pangan, papan. Nah ya, dan juga dia ini ya komitmen untuk menunda kesenangan sesaat, intinya perlu untuk hemat, perlu untuk ya mikirin masa depan, perlu untuk mencapai tujuan ya keuangan keluarga seperti yang tadi. Ini yang harus dipahami bersama. Adapun yang kedua tadi ya karena itulah kebutuhan kita itu jadi nggak nomor satu. Sebagian orang kan langsung pengen beli baju dulu, langsung mereka pengen makan enak dulu, langsung makannya pengennya ayam daging, karena jadikan biaya kebutuhan rumah tangga di atas. Padahal itu setelah kita tunaikan ya zakat, kalau ada zakat, kemudian sedekah, kemudian juga tabungan, kemudian juga diantara yang juga nggak kalah penting jadi cicilan. Kalau kita punya cicilan itu dulu SPP anak misalnya, baru nanti makan kita sekian, baru nanti listriknya sekian ya, meskipun nanti ini dipecah-pecah lagi listrik, bensin, kemudian hal-hal yang lain. Jadi benar ya, itu urutan yang terakhir, mungkin bisa dipahami. Cukup Ustaz? Ya. Mbak Novita, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas kesempatannya untuk bertanya. Afwan Ustadz. Iya. Ana menikah dengan duda beranak 1. Iya. Sebelum menikah Ana sudah punya penghasilan sendiri. Namun suami
memberikan nafkah rutin kepada anaknya melalui mantan istrinya itu secara rutin dan tanpa dikurangi. Sedangkan untuk anak, suami sering mengurangi nafkah. Iya. Mengurangi nafkah, maksudnya nominalnya Ustadz. Misalnya tidak tentu. Tapi untuk anaknya di sana suami tidak mengurangi nominal itu. Apakah itu termasuk suami yang zolim atau sudah hak suami untuk memberikan nafkah lebih kepada anaknya daripada istri, atau bagaimana hukumnya itu Ustaz sebenarnya? Dan yang selanjutnya, Afwan Ustaz, Ana sambil gendong anak. Iya. Dan selanjutnya, apakah Ana boleh mempunyai hak untuk bertanya tentang keterbukaan suami tentang keuangannya, dan apakah Ana juga mempunyai hak untuk meminta nafkah rutin seperti itu Ustaz, walaupun Ana punya penghasilan sendiri, tapi Ana juga punya anak yang harus Ana nafkahin. Ana takut kufur terhadap kebaikan suami Ustaz, tidak mensyukuri nafkah yang diberikan suami, tapi Ana kecewa karena suami lebih royal ke anaknya di rumah mantan istrinya dibandingkan Ana. Suami tidak mau membayar gaji ART di rumah Ana, tapi suami membayar gaji babysitter anaknya di rumah mantan istrinya atas permintaan mantan istrinya. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ya, ini masalah ini ya, yang pertama saya nasihatin ya ummu yang bertanya, semoga diberikan kesabaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang harus kita pahami bersama ya, ini diantara memang ya sebagian suami-suami memang belum paham konsep manajemen keuangan rumah tangga. Ketika dia melihat istrinya punya penghasilan sendiri, maka dia berarti dia sekedarnya aja bisa. Padahal tadi kita sampaikan, uang istri adalah milik istri, ya, uang suami adalah milik keluarga. Ini konsep yang harus dipahami bersama. Jadi seandainya istrinya kaya, kita sama sekali nggak berhak ya menuntut dia untuk menafkahin anaknya atau untuk bayar ART dan seterusnya. Itu semuanya tanggung jawab kita. Nah, ini di antara hal yang kita pahami bersama. Kemudian selanjutnya, seorang suami itu wajib memang menafkahin anaknya meskipun sudah cerai dengan istrinya. Ya, jadi nggak ada mantan anak selama dia belum balik, itu ditanggung oleh suami. Ini diantara fikihnya juga, ya. Bahkan istri yang dicerai selama masa iddah pun, ya, selama nggak nusyuz, maka dia tetap ditanggung oleh suami, ya, selama dalam masa iddah. Nah, kan tetapi perlu yang dipahami tadi, yang jadi paling penting tadi adalah pangan, ya, sandang, pangan, papan. Itu jadi bagaimana seorang suami menafkahin makanan anaknya, kemudian pakaian anaknya, dan tempat tinggal anaknya. Adapun keluar itu maka tidak jadi wajib lagi, ya. Dalam artian misalnya babysitter seperti itu, maka itu bukan tanggung jawab suami sebenarnya. Itu adalah tanggung jawab seorang istrinya, dan kita pahamkan ini kepada suami. Kemudian poin yang pertama, jadi suami keliru dalam masalah ini ketika dia tidak memberikan nafkah yang layak untuk istrinya, sedangkan dia lalu berlebihan memberikan nafkah untuk anaknya, ya, meskipun anak yang sudah di luar asuhannya, artinya masih sedang diasuh oleh mantan istrinya. Kemudian poin yang kedua, apakah kita berhak menuntut suami terbuka secara finansial? Ini juga di antara problem, ya. Dalam fikihnya sebenarnya kita seorang istri tidak ada hak untuk untuk pokoknya saya harus tahu semua pengeluaran kalian. Ini sebenarnya tidak wajib seperti itu. Tapi sebagai suami yang baik, dia pun terbuka sebagai bentuk menghilangkan kekhawatiran. Sebenarnya kenapa seorang istri itu menuntut seorang suami terbuka? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi oleh suami. Ya, kalau seorang suami memberikan kebutuhan istri terpenuhi, maka insya Allah istri nggak nuntut, ya, nggak minta terbuka, ini untuk kemana saja nih, kok ke saya cuma segini, begitu.
ya. Jadi di antara yang dipahami, kalau saya sendiri meskipun tidak terbuka secara 100%, tapi saya mencukupkan kebutuhan istri sehingga istri pun tahu ya, tahu bahwasanya ya dia gunakan uang ini untuk keluarga dan semisalnya. Jadi ini di antara yang kita pahami, dan yang paling penting adalah terus bersabar ya, bersabar, introspeksi diri, mungkin ada yang salah dari kita, dan mohon maaf ya, sebenarnya memang ya di antara sebab ya banyak problem itu karena istri itu kerja, istri itu bekerja. Ya, jadi di antara hal ya, coba sekali-sekali ancam suami, sudah saya mau jadi anak ya, tolong ya, saya berhenti bekerja. Ya, seandainya kalau berhenti bekerja ya, kita fokus di anak, fokus ngurus rumah tangga, maka insya Allah seharusnya suami pun peka, dia akan prioritaskan. Jadi di antara hal yang harus kita pahami juga masalah bekerja ya, bekerja ini lihat maslahatnya. Kalau ternyata lebih besar mudaratnya, bikin suami malah nggak ngasih kita nafkah dan semisalnya, maka nggak ada salahnya kita ya resign bekerja ya, sebagai bentuk untuk mengelola rumah tangga, yang ngurus anak dan semisalnya ya. Allah Ta'ala alam, intinya tetap bersabar dan kasihlah pengertian kepada suami tentang masalah yang kita pahami ini, bahwasanya dia tetap, istri itu tetap prioritas kewajiban ya. Anak memang dinafkahi, tapi harus semuanya terpenuhi semua, jangan sampai timpang ya. Sama kayak kita punya 2 istri atau punya banyak anak, nggak boleh kita nggak adil dalam masalah nafkah ya, adil masalah nafkah ke anak maupun juga ke istri yang sekarang. Ya Allah Ta'ala, semoga bisa dipahami dan semoga Allah berikan hidayah kepada suami ya, agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Baik, Mungkin selanjutnya kami persilakan Bu Dewi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah merahmati antum dan keluarga. Ustaz, sedikit yang ingin Ana tanyakan, misalnya gini nih, ada teman yang jualan gitu kan ya, kita lagi nggak butuh, nggak pengen juga, cuma sekedar pengen nyambung silaturahmi aja gitu, Ustaz. Nah, ini suatu bentuk keborosan nggak, Ustaz? Ya. Ustaz, gitu aja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus pertanyaannya. Kita membeli barang yang sebenarnya tidak selalu kita butuhkan, cuman tapi dalam rangka ingin membantu orang atau menyambung ukhuwah ya, terus silaturahmi itu keluarga ya. Kalau ini sama teman itu namanya ukhuwah, maka itu insya Allah tidak termasuk boros selama itu tidak mengurangi kewajiban kita. Artinya kita istilahnya itu bisa hiburan, bisa masuk ke dalam hiburan atau bisa masuk ke sedekah. Ya, karena di antara bentuk sedekah juga adalah membeli barang teman gitu, ini termasuk sedekah ya. Karena itu juga saya punya mimpi di Palembang, meskipun nggak tercapai, komunitas KPMI Palembang itu ya saling support sesama pengusaha. Jadi kita list pengusaha di Palembang yang jual bakso siapa aja. Jadi kalau teman-teman yang beli bakso ke mereka, yang jual sembako siapa aja. Jadi saling tolong menolong antara sesama ikhwan. Jadi tidak ada yang namanya hasad-hasatan, gontok-gontokan. Tapi memang berat ya, sebagian nggak mau karena saya juga jual baju, dia jual baju, tapi nggak mau di dalam satu katalog yang sama. Jadi ini PR kita semua, saling tolong menolong dan bukan termasuk boros. Boros itu ketika seseorang di luar kebutuhan dia. Ya, tapi kalau cuma beli sekian ya, tapi kalau dia misalnya belinya ratusan ribu ya, maka ini juga termasuk bisa jadi boros ya. Jadi lihat dulu kondisi dan juga lihat penghasilan dan masih stabil nggak keuangan kalau seandainya kita beli barang tersebut. Ya Allah Ta'ala mungkin bisa dipahami. Baik, berikutnya kami persilakan Ukhti Evi. Ukhti Evi, mauju? Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ana izin bertanya, jika sebelumnya calon suami terbiasa untuk memberi uang kepada ibunya, lalu bagaimana pembagian yang bijak setelah nanti menikah? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, ini juga ya di antara hal yang bagus dipahami. Suami sebelum menikah itu udah punya kebiasaan dia untuk memberikan uang kepada ibunya, ya. Maka bagaimana setelah menikah? Saran saya setelah menikah, ya tetap memberikan ibunya, ya. Dan nominalnya usahakan jangan turun, tetap seperti itu.
Adapun istri maka dia ya berusaha untuk mencari tambahan dan seterusnya. Jadi intinya sebenarnya kita bukan nggak peduli ya, kita biarkan suami kita berbakti sama orang tuanya asal syaratnya kebutuhan kita terpenuhi gitu. Ini konsepnya di situ. Ini konsep istri itu kebutuhan primernya terpenuhi, sandang pangan papanya terpenuhi, ya, dan juga dia punya alokasikan uangnya untuk mencapai tujuan keuangan keluarga tadi. Ya, jadi intinya bahkan bisa jadi dengan sebab dia memberikan ibunya uang itu menjadi sebab keberkahan keuangan rumah tangga tersebut. Ya, jadi support suami untuk memberikan uang kepada orang tuanya, tapi dengan syarat tadi suami yang seperti ini jangan banyak masalah tuh begini ya, suami ngasih uang kepada orang tuanya, kepada adik-adiknya, tapi istrinya nggak cukup. Nah, ini salah ya konsepnya, karena memberikan orang tua uang itu sunnah, sedangkan menafkahin anak istri itu hukumnya wajib. Didahulukan dulu nafkahin anak istri ya, maka ya di luar itu baru kita bisa memberikan kepada orang tua kita ya, atau orang tua tadi masukkan bagiannya ke dalam sedekah. Dalam sedekah 5% atau 10% tergantung kemampuan finansial. Kalau seandainya dia mengurangi nominalnya setelah pernikahan, maka ini pun tidak masalah ya. Tidak artinya istri kita menjadikan dia durhaka pada orang tuanya, enggak ya. Ini antara yang harus kita pahami, karena orang tua itu bukan tanggungan kita. Orang tua adalah tanggungan ayah kita. Ya, ibu kita adalah tanggungan ayah kita selama dia masih hidup. Seandainya mereka miskin ya, maka kita yang mampu kaya baru wajib menafkahinya ya. Tapi kalau dia berkecukupan, kita nggak wajib menafkahinya, tapi sebagai bentuk kebaktian saja, sebagai bentuk sedekah kepada ya orang tua ya, dalam artian untuk menyambung silaturahmi ya. Allah taala alam ya, insyaallah setelah menikah dapat berkahnya double. Jadi matematikanya enggak, kalau istri masuk ya uangnya segitu, nanti kurang untuk istri enggak. Insyaallah Allah memberikan kemudahan ya, semoga dimudahkan. Baik, selanjutnya kami persilakan Umu Namiyah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Afwan Ustadz, sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Ukti Evi tadi, tapi ada beberapa detailnya mungkin agak berbeda tentang zakat, infak, dan sedekah. Jujur Ana agak bingung juga tentang zakat, infak, dan sedekah ini. Selama ini Ana menyisihkan kurang lebih sekitar 2,5% untuk bisa menginfakannya. Tapi kemudian Ana juga lupa bahwa Ana juga sering membantu orang tua, sama seperti pertanyaan sebelumnya. Orang tua saya hanya satu, ayah ya. Kemudian saya menggunakan uang suami saya untuk memberikan sedekah pada ayah saya. Dan pertanyaan saya, apakah itu juga masuk ke dalam 2,5% itu? Apakah bisa dibedakan dari yang 2,5% yang pernah saya keluarkan? Itu yang pertama ya Ustadz, minta maaf. Ada pertanyaan kedua juga Ustadz, dari beberapa alokasi yang tadi Ustadz jelaskan di awal, bahwa ada beberapa yang harus dipisah-pisahkan. Pertanyaan anak, apakah dari kurang lebih 8 atau 7 tadi, untuk acara-acara tertentu yang kadang-kadang tidak kita sisihkan penghasilan kita itu, seperti datang ke acara pernikahan, hajatan, dan lain-lain, itu masuk ke poin yang mana ya Ustadz? Karena kadang-kadang tiba-tiba ada hajatan, kita bingung mengalokasikan kira-kira ambil dari uang yang mana gitu untuk diberikan ke acara tersebut. Itu saja Ustadz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya Mbak bertanya tentang masalah memberikan uang kepada suami ya, kepada ayah ya. Yang termasuk yang mana? Oke, termasuk ya sedekah juga, termasuk infak ya, sedekah, sehingga dialokasikan ke poin yang pertama. Jadi ingat ya, anggaran kita yang sebutkan tadi itu hanya gambaran ya. Jadi kalau misalnya dia 10% bagus ya, atau misalnya dia 7% nggak masalah ya. Jadi intinya bisa berubah-berubah, atau tergantung orang, ada yang cicilan yang dia nggak ada cicilan cuma 10%. Jadi fleksibel, tarik undur. Dan ini ya, itu hanya garis besar saja. Hanya garis besar saja ya. Sehingga ketika datang ya misalnya acara hajatan sepertinya, itu alokasikan kan misalnya dana ini ya lain-lain. Atau kalau saya pribadi yang biaya rumah tangga tadi dipecah lagi. Ada untuk rumah, maksud rumah ini bisa listrik, air, dam, kemudian gas dan semisalnya. Ada juga masalah yang lain-lainnya. Jadi bisa dialokasikan ini
ya tidak baku, jadi tergantung. Jadi kalau misalnya hiburan seperti hiburan bisa termasuk hiburan juga bisa. Atau misalnya bikin kondangan, bikin sendiri sih kondangan. Jadi memang ada porsi untuk kondangan, atau tambah misalnya transportasi, atau tambah lagi misalnya untuk beli buku. Kalau saya misalnya ada alokasinya untuk beli buku ya. Jadi intinya itu bisa kita kembangkan ya, itu bisa kita kembangkan. Jadi jangan bingung ini alokasikan kemana nih, ini kemana nih, karena itu kita yang ngatur sendiri, itulah manajemen kita ngatur sendiri, kita mau masukin kemana ya. Jadi memang bagusnya kalau dulu kita belajar di OSIS dulu ada 10% biaya tak terduga ya, 10% biaya tak terduga itu bisa untuk tadi ya, bisa misalnya ada kondangan, ngasih uang ke kondangan, atau misalnya ada hal-hal yang lain ya, jadi bisa tambah seperti itu ya. Allah taala alam ya. Kalau saya pribadi masukkan saja ke sana ke dalam masalah ya ini sedekah ya, soalnya sedekah hadiah termasuk juga hadiah ya. Allah taala alam ya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustadz, ini untuk yang raise hand sudah terjawab semua. Mungkin ada yang via chat Ustadz, nanti akan dibacakan oleh admin. Silakan Mbak Amel. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan. Umi, ini suara Amel kedengaran ya? Kedengaran. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ukti Musliana, bahwasanya suaminya itu kerja di salah satu bisnis MLM, bisnis teens, dan dia banyak menemukan pendapat-pendapat mengenai hukum bisnis MLM ini. Nah, kalau menurut Ustadz, hukum bisnis MLM ini seperti apa? Syukron. Ya. Nah, itu di luar materi ini ya. Iya, MLM itu sebuah konsep penjualan marketing ya, multi level marketing. Sebenarnya bagaimana hukumnya itu nggak bisa dihukumin karena metode. Ya, jadi metode itu kadang boleh, kadang nggak boleh, tergantung konsepnya bagaimana. Jadi MLM ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Meskipun kebanyakan yang terjadi ini nggak boleh ya, saya condongnya kepada yang nggak boleh. Tapi ya, jadi kalau cuma sistemnya hanya segitiga saja, hanya mencari cabang misalnya, maka itu hukum asalnya boleh. Tapi kalau dia harus ada bonus, kemudian ya harus pendaftaran sekian, kemudian seterusnya, setiap ada pendaftaran yang cabang atasnya dapat poin-poin misalnya, maka ini nggak diperbolehkan karena ini goror ya, maka ini goror ya. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang karena saya harus pelajari dulu bagaimana konsep MLM-nya. Mungkin itu saja. Baiklah Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Ukti Adinda. Katanya, jika istri mempunyai penghasilan sendiri, apakah dia harus izin dengan suaminya untuk memakai uang gajinya sendiri itu? Dan bolehkah istri tidak memberikan penghasilannya untuk dipakai dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari? Ya. Ini sudah kita bahas tadi ya pertanyaannya, bahwasanya uang istri adalah milik istri. Ya, jadi terserah dia mau untuk apa dan dia tidak harus izin suami. Jadi yang dipahami dalam hadis-hadis izin suami itu adalah uang suami. Misalnya suami saya dapat gaji sekian, saya kasih ke istri, tolong pegang ya. Nah, maka seorang istri harus izin ketika dia menggunakan uang tersebut. Tapi kalau uang tersebut sudah milik istri, atau dia uang tersebut adalah uang istri sendiri, maka dia nggak harus ya untuk izin ke suami, meskipun adabnya bagusnya izin ke suami. Dan yang kedua ya, apakah dia bagaimana kalau dia nggak mau bantu rumah tangga, itu hak dia. Jadi nggak wajib seorang istri untuk membantu rumah tangga. Tapi kalau ternyata emang suami membutuhkan, nggak salah dan termasuk terpuji kita untuk bantu ya rumah tangga ya, bantu keuangan rumah tangga. Allah taala alam. Nah, Ustaz, ini ada lagi Ustaz pertanyaan Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya jika suami lebih mengutamakan sedekah kepada fakir miskin daripada mementingkan kebutuhan istri, semisal pakaian, atau kurang memperhatikan masalah pakaian istri? Iya. Ini antara kesalahan ya, karena nggak paham konsep. Ya, sedekah sama orang miskin itu sunnah, sedangkan menafkahi istri ya, tadi sedekah kepada fakir miskin itu sunnah, menafkahi istri itu wajib hukumnya, termasuk pakaian ya. Pakaian kalau emang dia butuh ya, kalau emang nggak butuh berarti di luar kebutuhan ada ya. Di mana taruh Nawi? Apa? Di mana? Ini di Zoom. Jadi intinya tadi ya, di mana nih? Tahu di mana. Ya. Jadi sampai mana tadi?
sampai ya tadi ya istri ada jangan deh, ini mbaknya mau lihat-lihat nanti kakaknya itu mau lihat-lihat kan. Jadi nanti intinya tadi ya kalau seorang istri itu ya bantu suaminya ya, maka itu perbuatan yang terpuji ya, apalagi kalau misalnya suaminya membutuhkan, tapi tidak harus dia untuk membantu suaminya ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab. Allah taala. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khairan. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Ya. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Afwan, Ustadz, yang nanya minta tolong diperlihatkan bukunya tadi, Ustadz. Barangkali bisa dilihatkan di layar. Saya beli PDF-nya. Ya. E-book, bentuk e-book ya. Yes. Baiklah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Iya. Ya. Oke. Ya. Ya, mungkin itu saja ya. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih dan maaf atas segalanya. Mungkin ada yang kurang berkenan. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan ya Ustazi, telah menyampaikan ilmu kepada kami. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami semua. Alhamdulillah sekarang kita telah berada di penghujung acara. Kepada Ustaz sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga kami mampu meresapi dan mengamalkan atas ilmu yang telah didapatkan hari ini. Amin Allahumma amin. Bagi para peserta sekali lagi kami juga ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikunna karena masih terus berada di ruang Zoom dari awal hingga akhir kajian. Semoga Allah senantiasa mudahkan dan istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu syar'i. Saya mewakili segenap tim dari Majelis Ta'lim Irsyadul Ummah kembali memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama kajian ini berlangsung, dan kepada Allah kami memohon ampun. Baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Barangkali bisa disampaikan Mbak Amel untuk mereka yang kurang kedengaran atau yang kurang jelas tadi. Iya ya. Jadi bagi yang tadi belum bisa masuk atau kurang suaranya ada bermasalah di jaringan, nanti insya Allah catatan kajian dan rekaman kajian akan kami share di grup ya, insya Allah. Jadi tetap harus berada di grup. Dan insya Allah nanti akan ada kajian-kajian lainnya. Ya Alhamdulillah. Mungkin bagi yang ada kegiatan lain silakan mau live dari grup, nggak apa-apa. Boleh, persilakan. Mbak Fatin udah selesai catatannya? Insya Allah mungkin bisa di-share lagi di grup nanti untuk resumnya yang catatan Dek Fatin. Sudah alhamdulillah.